إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وزد على هذا النبي الكريم نبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فإن التقوى مفتاح السعادة والفلاح. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في سورة أخرى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقال أيضا في سورة أخرى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري ثم اغتسل منه. وقال أيضا: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، أو كما قال عليه أفضل الصلاة والسلام. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku Jumat yang muliakan Allah Ta'ala. Pertama kali syukur dan puji kita panjatkan kepada Allah Jalla Majduhu di siang yang penuh keberkahan ini, 21 Jumadil Akhir, bertepatan 12 Desember 2025. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih karuniakan pada kita semua nikmat halawatul iman, nikmat manisnya kita hanya mengabdi menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat sehat wal afiat, kesehatan jasmani dan rohani, serta nikmat-nikmat yang lain yang jika kita menginventarisir, menghitung kebaikan nikmat tersebut tentu tidak bisa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Satu bukti syukur kita kepada semua di antara nikmat-nikmat tadi adalah hadirnya kita pada siang hari ini, merespon, menjawab panggilan Allah Ta'ala, membuktikan satu komitmen keimanan kita kepada Allah. Iqamah salatul jum'ah jama'atan, mendirikan salat Jumat berjamaah. Teriring doa kita, semoga segala amal bajik, amal soleh yang kita lakukan dari Jumat lalu sampai bertemu dengan hari Jumat ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekhilafan, kesalahan dan dosa-dosa kita Allah ampunkan dan Allah maafkan. Allahumma amin. Yang kedua kali jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, mari sama-sama siang hari ini kita sampaikan salawat dan salam keharibaan teladan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh keluarga beliau, pada seluruh sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada siapa saja dari umatnya yang senantiasa setia istiqomah mengikuti jejak langkah risalah-risalah beliau kelak. Semoga kita nanti diakui oleh Rasulullah SAW di padang mahsyar menjadi bagian dari pengikut dan umatnya, bisa mendapatkan syafaat beliau di padang mahsyar. Allahumma amin. Khatib berwasiat, berpesan pada pribadi khatib dan kepada semua saudara-saudaraku kaum muslimin Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Hayya nujaddidu imana walau sa'ah. Mari momentum kesempatan baik ini
Jumat ini kita gunakan untuk meningkatkan kualitas, memberikan nutrisi gizi kepada ruh keimanan kita dengan cara mengerjakan bimtisali awamirillah, apa yang Allah perintahkan, wajtinabu nawahi, dan meninggalkan apa yang Allah larang. Khatib melalui mimbar singkat pada hari ini mengambil tema Al-Islam yar'a wa yahmil bi'ah. Islam memperhatikan, peduli kepada kelestarian lingkungan. 2 pekan lebih saudara-saudara kita di Pulau Sumatera, mulai dari barat Aceh, kemudian ke bawah Sumatera Utara, kemudian ke bawah lagi Sumatera Barat, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata kita menengok, telinga kita mendengar, dan belum hilang dari ingatan kita. Jumat jamaah yang semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 1400 tahun lebih yang lalu, Islam memberikan perhatian konsen dengan keseimbangan ekosistem lingkungan, memperhatikan himayatul bi'ah, peduli kepada kelestarian lingkungan. Dari sekian banyak asar hadis, khatib nukil melalui mimbar Jumat siang mulia ini beberapa hadis yang kiranya hadis ini menjadi penjelasan buat kita semua bahwa Islam konsen sekali. Satu di antaranya Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sahar nama asli beliau. Semoga Allah meridai beliau. Rasulullah SAW naha anil baul. Rasulullah melarang seseorang buang air kecil, buang hajat air kecil fil ma'id daim, di aliran air atau di air yang tak mengalir. Alladzi la yajri, yang tidak mengalir. Hadis ini memberikan kepada kita penjelasan bagaimana Islam konsen dengan lingkungan. Salah satu terpenting dari kehidupan kita, unsur adalah terpenting air. Bagaimana air tercemar? Saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara yang kebanjiran, tidak ada air bersih. Air ramzul hayah. Dalam Al-Quran, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dalam salah satu firman, kami jadikan air merupakan sumber kehidupan. Bayangkan kalau di building ini tidak ada air sehari saja, orang kerja pasti pulang. Maka Nabi melarang mencemari lingkungan, dalam hal ini air, karena adalah hajat umum, kebutuhan orang banyak. Dalam hadis lain Rasulullah SAW menjelaskan, hadis sahih muttafaqun alaih, qala Rasulullah SAW, ittaqul la'anain, takut kamu, hati-hati kamu kepada 2 kutukan, 2 laknat. Para sahabat bertanya, qalu wa ma al-la'anani ya Rasulullah? Apa 2 sebab yang menyebabkan kutukan tersebut? Apa 2 kutukan itu ya Rasulullah? Satu, kata Rasul, qal alladhi yatakhalla fi tariqin nas, yang buang kotoran di jalan umum. Tempat orang berlalu lalang di situ, fasilitas umum dia kotori dengan kotoran dia. Au fi dhillihim, atau dia buang hajat kotoran di tempat orang di mana di situ banyak berkumpul. Fi zillihim, bahasa tempat dia meneduh, iup-iup. Berarti di situ tempat mereka berkumpul, dikotori, dicemari. Larangan, dan ini menyebabkan kutukan. Jumat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 2 pekan lebih lalu, banjir tidak datang serta-merta begitu saja dalam Islam. Agama kita memberikan penjelasan, ada yang sebab hukum namanya kausalitas, al-asbab, sebab akibat. Sesuatu difirmankan Allah dalam surat Ar-Rum ayat 41. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, zaharul fasadu fil barri wal bahr. Telah nyata nampak al-fasadu, kerusakan. Satu, kerusakan fil barri. Fil bar bermakna al-bar al-ard, di atas daratan. Wal bahri, dan lautan. Bima kasabat aidin nas, disebabkan tangan-tangan jahil manusia.
liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar Allah cicipkan kepada mereka perbuatan mereka. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Sedikit melalui mimbar Jumat ini kita tadabburi menurut ahli tafsir. Redaksi ma sirru, apa rahasia Allah menggunakan kata-kata narasi zahara, kata para ulama, ditampakkan, dijelaskan. Berarti sebelumnya ada yang tersembunyi, ditutup-tutupi. Maka Quran kemudian menampilkan dengan bahasa zahara, nampak jelas kata-kata zahara. Maka cara membaca basmalah dalam solat zahar ada dua pendapat. Satu, sir, silent, dengan pelan. Ada yang zahir membaca bismillah dalam mazhab Syafi'i. Maka di sini zahara, ditampakkan ke permukaan oleh Allah, ditampilkan, tidak ada lagi pembatas. Karena sebelumnya mungkin ditutup-tutupi. Kerusakan itu di daratan dan di lautan. Apa sebabnya jamaah Jumat? Al-Quran dahsyat. Al-Quran ini hidup sampai kiamat. Bima kasabat. Ba dalam firman Allah bima, kata para ahli tafsir, disebabkan. Ba sababiyah dalam ilmu linguistik, dalam ilmu nahu. Sebab tangan-tangan manusia. Al-Quran menggunakan kata-kata plural, ID, bukan yad. Yad hand. Kalau ID hands. Berarti banyak tangan bermain di situ. Banyak oknum di situ bermain. Kita tengok, mata kita tengok. Tidak mungkin itu pohon datang dari langit jatuh. Simetris, rapi dia, pakai nomor, pakai label. Tidak mungkin. Berarti di situ ada permainan banyak. Karenanya Quran mengatakan ID, tangan-tangan banyak. Mulai dari pejabat yang bawah sampai yang tinggi. Apa makna dari semua itu? Menjadi muhasabah kita di akhir tahun. Allah mengingatkan kita, liyuziqahum ba'dalladzi amilu. Allah tidak mendatangkan musibah serta merta begitu saja, tanpa ada campur tangan ulah tangan-tangan jahil tadi, agar mereka merasakan berapa banyak fasilitas umum yang hancur, ya, berapa banyak nanti dana yang dikeluarkan untuk recovery saudara-saudara kita di Aceh, kampung saya di Sumatera Utara, dan saudara-saudara kita di Sumatera Barat. La'allahum yarji'un, agar mereka on the track, kembali kepada dan agama. Dalam sebuah hadis Jumat, jamaah yang muliakan Allah Ta'ala, khatib nukil dalam hadis Bukhari Muslim. Tengok bagaimana keseimbangan lingkungan alam itu. Di antaranya dengan menanam pohon. Rasulullah SAW bersabda, akhrajahu al-imamul Bukhari fi sahihi wa imamu Muslim fi sahihi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari tercantum, dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya bersumber dari sahabat Nabi Anas bin Malik, semoga Allah meridai beliau. Qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, lihat bagaimana perhatian Islam ini. Ma min muslimin yagrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah. Tidaklah seorang muslim yagrisu gharsan, menanam pohon. Jadi di sini menanam, al-hastu alal ghars. Islam memotivasi menanam, bukan menebang, menghancurkan. Tidak seorang muslim dia menanam pohon, bentuknya general, yagrisu gharsan. Gharsan tanaman apa saja yang nanti bisa menahan curah hujan, akarnya kemudian memperkuat struktur tanah di bawahnya. Kalau tidak ada pertahanan pada habis. Au yazra'u zar'an, atau dia menanam tanaman yang bisa dipetik, semisal padi, jagung dan seterusnya, kedelai dan seterusnya. Ya, fayakulu minhu tayrun, kemudian hasil alam tadi tanaman dimakan mungkin burung, padinya dimakan burung, au insanun, atau diambil orang ala kadarnya, au bihimatun, atau dimakan oleh binatang ternak yang lain. Ternyata illa kana lahu bihi sadaqah, menjadi amal sedekah, amal baik jariyah yang mengalir pahalanya. Dia menanam pohon. Dalam hadis diperkuat lagi, dalam hadis Bukhari Muslim,
dan diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Lihat jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Warada fi sahihi, termaktub dalam hadis sahih an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik lagi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, in qamatis sa'atu wa fi yadi ahadikum fasilatun fa in istata'a alla yakuma hatta yagrisaha falyaf'al. Rawahul Bukhari wal Imam Ahmad. Sekiranya besok mau kiamat, besok mau terjadi kiamat, kata Rasul, wa fi yadi ahadikum fasilah, di tangan salah seorang di antara kalian ada benih, ada biji. Fa in istata'a alla yakum, sekiranya dia bisa menanam biji itu, besok mau kiamat, tanam biji itu, pohon itu tanam. Allahu Akbar. Hatta yagrisaha, sehingga dia tanam, falyaf'al, kalau bisa dia tanam. Bagaimana ini? Jauh-jauh hari Rasulullah SAW dalam banyak hadis memberikan kepada kita pencerahan yang sedemikian itu. Walaupun besok in qamat as-sa'atu godan, kata para ahli hadis tafsir, walaupun besok terjadi kiamat, di tanganmu masih ada biji benih yang bisa kau tanam, tanam itu. Untuk apa jamaah Jumat yang dirahmatkan Allah Ta'ala? Ahamiyatul injabiyat wal istimrar fil amal salih. Kata para ulama, kontinuitas melahirkan nilai-nilai produktivitas kebaikan. Jangan kerusakan yang diproduksi. Kebaikan, amal soleh. Yantafi'u bin nas, yang dengannya manusia banyak mengambil manfaat. Ketahanan struktur tanah, banyak kampung yang hilang. Bayangkan itu tanah sampai di jendela tembok 4 meter menutupi rumah. Karena apa? Tangan-tangan jahil, manusia-manusia rakus tadi. Jamaah Jumat yang muliakan Allah Ta'ala. Closing melalui mimbar Jumat yang muliakan Allah Ta'ala semuanya. Rasulullah SAW mewanti-wanti, memberikan peringatan keras. Siapa potong dia pohon tanpa ada asbab, dicelupkan dulu ke dalam neraka. Hadis sahih. Rasulullah SAW bersabda, man qata'a sidratan sawwaballahu ra'sahu finnar. Siapa sengaja jarak dia tanpa ada sebab, memotong pohon-pohon itu yang sudah ditanam ratusan tahun, maka Allah celupkan kelak kepalanya di dalam neraka. Kenapa? Mendatangkan mafsadah, kerusakan yang luar biasa. Makna daripada hadis tadi, para ahli tafsir hadis mengatakan, bukan khotib, man yaqtaul asjar amdan, sengaja, amdan itu jarak, sengaja pohon potong, illegal logging, wabiduni sabab, tanpa ada sebab, Allah celupkan kepalanya di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kesimpulannya, jamaah Jumat yang muliakan Allah, Islam sangat care, peduli dengan perhatian lingkungan. Sebelum ada Greenpeace dan seterusnya, Islam jauh-jauh hari ada walhi, dan Islam sudah kasih aturan. Ada tawazun, keseimbangan, balance. Manakala keseimbangan itu dihajar, dirusak, hancur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan ketabahan, keteguhan, kesabaran pada saudara-saudara kita yang ditimpa bencana di Pulau Sumatera, Aceh, Sumut, Sumbar. Dan sekiranya kita yang hadir di sini, tadi diumumkan pengurus berlebih apa yang Allah anugerahkan, sisihkan dari apa yang Allah titipkan itu amalah untuk disalurkan ke saudara-saudara kita. Dengan itu kelak insya Allah, pertama meringankan beban saudara-saudara kita. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhih, dalam hadis sahih Bukhari. Allah selalu membantu seseorang selama seseorang itu mau mengulurkan bantuan kepada saudaranya. Innamal mu'minuna ikhwah, orang yang beriman itu bersaudara dimanapun. Kalau tidak saudara seiman, saudara kita sama-sama dilahirkan, ditakdirkan Allah satu negeri, dilahirkan di Indonesia ini. Berapapun Bapak keluarkan dari apa yang dititipkan Allah, kelak akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang khatib sampaikan, kiranya menjadi ilmu yang bermanfaat. Beberapa ayat dan hadis yang khatib setir melalui mimbar Jumat ini, dan Allah jadikan kita orang-orang mafatihul khair, kunci-kunci pembuka kebaikan,
bukan kunci-kunci pembuka kerusakan. Nauzubillah min zalik. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma fir. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa ba'd. Ikhwatal iman, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma an sadatina Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anil sahabati ajma'in wa 'anna ma'ahum bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر إخواننا المسلمين الذين يصابون بالزلازل والفيضانات في آشة وفي سمطرة الشمالية وفي سمطرة الغربية وفي كل مكان وزمان يا رب العالمين. كن لهم ناصرا، كن لهم ناصرا وارفع درجاتهم وتقبل شهداءهم واشف مرضاهم إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.